Ya oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membagikan sebuah ilmu ya tentang service daymaker ya. Ini lebih mendasar karena kemarin ada beberapa teman kita yang service, kemudian drivernya dia ganti menggunakan yang kemarin kita praktekkan menggunakan step down ya, mini step down. Akan tetapi dia setelah dinyalakan ampernya besar, kemudian arus langsung turun. Nah, ini pada video kali ini kita akan menjawab kenapa kok lampu kedip-kedip setelah terang beberapa detik. Nah, yang perlu kita ketahui untuk tipe step down seperti ini, dia memiliki spesifikasi ya. Kalau ini speknya maksimal arus 3 ampere. Dia bisa menjalankan 3 ampere, itu ada ketentuannya. Yaitu kalau nggak salah bisa kamu cek di datasheetnya IC ini. IC-nya tipenya apa lupa saya. Intinya modul yang seperti ini, modul mini ya, step down 360. Ini dia mampu 3 ampere. Nah, itu tegangannya sangat rendah. Nah, jadi dan juga suhunya juga kondisi suhu sangat rendah. Dan kalau kita gunakan untuk menyalakan tipe chiplet yang ampere tinggi seperti ini, jadi tegangan 8,2 ini kita tidak bisa setting arus sampai 3 ampere. Jadi untuk pemasangannya, yang pertama-tama kalau saya itu biasanya kita cek outputnya itu kita setting di 7 volt ya, sekitar 7. Di sini saya pakai voltmeter untuk mengetahui dari output driver ini atau step down-nya. Ya, kita cek. Jadi selain itu saya cek juga di bagian arusnya. Karena tipe ini namanya power supply yang constant voltage, bukan constant current. Jadi kalau constant voltage, kita harus memperhatikan dari arus keluaran dari driver ketika kita bebani menggunakan LED ya, LED seperti ini. Karena kalau kita tidak cek arusnya, nah ini constant voltage ini biasanya dia itu voltase turun 0,1 pun dia sudah perubahan dari arus itu sangat besar sekali. Ya, makanya kita harus memperhatikan arus yang ada di sini. Arusnya berapa? Kalau ini maksimal 3 ampere, biasanya saya menggunakan sekitar setengahnya. Intinya kita usahakan si step down-nya ini dia tidak sampai overhead. Karena kelebihan dari step down mini 360 ini, ketika dia overhead, dia tidak rusak. Akan tetapi dia akan terjadi flicker ya. Flicker itu kedip-kedip. Nanti akan kita coba ya. Nanti akan kedip-kedip. Jadi dia bisa protect overhead ya. Ini memang kelebihan dari modul seperti ini itu. Kalau dia tidak protect overhead, bisa dipastikan kalau IC-nya itu akan pecah atau akan rusak ya. Memang kedip-kedip ini memang suatu kelebihan dari tipe step down seperti ini. Memang protect panas ya. Dia proteksi terhadap panas. Dan ini saya tambahkan pendingin supaya dia lebih terserap panasnya dari modul ini. Dan saya isolasi supaya tidak konslet ke bawahnya. Dan di sini kita lihat ya, ini agak kebalik nggak apa-apa. Arusnya 175 mA. 170. Mohon maaf. 1 ampere, 7 ya. 1740 mA. 1,7 ampere ya. Ya, jadi yang mengalir di tegangan 8,2 ini kebalik ya ini. Voltmeternya memang kebalik. Nah, sebenarnya seperti ini ya. Nah, seperti ini. Aduh, kok balik.
Nah, seperti ini aja. Nggak kebalik ya. 8,2 yang kebalik ini. 1,7 ampere. Nah, biasanya saya cek dulu dia maksimal arus berapa ketika menyerap seperti ini. Nah, ketika dia sudah tidak flicker, ketika kita panjer selama 1 jam misalnya ya, dia tidak terjadi flicker, berarti ini memang panasnya sudah standar. Nah, ini meskipun panas, akan tetapi masih di bawah dari panas proteknya. Nah, karena kalau dia protek, dia nanti akan flicker ya, akan berkedip. Dan di sini input tegangan dia 13,8. Nah, outputnya dia tetap stabil ya. Karena kelebihan dari step down seperti ini, dia seperti itu. Meskipun input ini berubah-ubah, kita rubah ya. Kita naikkan input sampai 17, bahkan 18 volt ya ini. Nah, ini 19, hampir 20. Nah, dia masih stabil 1,7 ya. Ini tadi turun sedikit. Nah, tapi termasuk sudah stabil. Padahal inputnya dia 19 atau 20 volt. Nah, jadi tidak ada perubahan meskipun tegangan input naik turun. Nah, ini kelebihan dari modul ini. Dan ini masih terang ya. Coba saya matikan dulu. Ini karena sudah lama ini kita nyalakan tadi. Nah, dia naik ya 1,8. Nah, ini karena input turun, dia di bagian step down-nya tidak terlalu berat sehingga keluaran arus outputnya bisa naik ya, bisa naik 1,8 tanpa harus flicker. Nah, kita ini 14 volt ya, dia masih bisa 1,8. Nah, dan ini sangat terang sekali nih. Nah, intinya kita setting arusnya dan kita cari titik di mana ini arus sudah maksimal dan ini tidak sampai flicker meskipun panas. Kita matikan. Nah, di sini kita pakai tipe LED CSP. Ini maksimal dari chip LED-nya ini 24 watt ya. Nah, ini PCB-nya PCB biasa, kan tetapi saya modif untuk menggunakan CSP. Tinggal kita kerik ya. Mungkin nanti akan kita berikan tutorialnya seperti apa cara membuat PCB seperti ini. Karena di sini kita membahas dari karakter arus dari driver seperti ini. Semoga aja video kita ini ada manfaatnya, karena ini video ini memang khusus untuk yang berkecimpung di dunia servis lampu, model lampu motor ya, lampu motor D-Maker atau lampu motor lainnya, supaya mengetahui, dan juga yang pengen membuat project DIY atau project sendiri bikin lampu motor juga bisa menggunakan driver seperti ini. Intinya semoga saja ini memang ada manfaatnya. Nah, karena ilmu itu mesti ada manfaatnya ya. Meskipun tidak kita gunakan sekarang, mungkin bisa kita gunakan di kemudian hari ketika kita membutuhkannya. Nah, ini 1,6. Ini masih belum panas. Nah, sudah sedikit panas. Akan coba kita naikkan seperti apa ketika dia posisi protek ya. Karena ini naik sedikit, sudah arusnya juga lumayan. Coba kita untir sedikit. Nah 1,8 ya. Sedikit kita untir lagi. Nah 2,5 ampere. Dan di sini masih belum kedip. Nah, ini dia sudah kedip tadi ya, 1 kali. Nah, 2 kali. Ini pertanda driver ini overhead. Ya, overhead. Akhirnya seperti ini hasilnya. Nah, ini kemeluk ini. Nah, LED-nya kepanasan. Biasanya kalau kemeluk seperti ini, dia tidak kepanasan, akan tetapi di bagian ini, apa namanya? Di bagian fluknya ini yang dia kemeluk atau berasap ya. Biasanya berasap di bagian ini. Yang berasap bukan chip LED-nya, tetapi biasanya di bagian fluknya. Karena ini sudah kita tekan ke arah pendingin. Karena dia dialiri arus maksimal ya, 2 ampere. Nah, ini
nanti dia kedip kalau ini sudah overhead. Nah ini biasanya fluknya dia kemeluk ya, fluknya ada asapnya. Nah, seperti itu kan. Tapi kalau memang LED-nya overhead, biasanya LED ini akan berwarna sangat biru ya. Nah ini 2,5 ampere dia nggak kuat kan, tapi coba kita turunkan arusnya. Nah sampai 7,7 volt sehingga dia kuat ya. Coba kita naikkan. Nah itu arusnya ya, perhatikan di bagian arus 1,6 itu. Dan ini sudah sangat terang sekali dan juga panas ini, cahayanya sudah sangat bagus. Nah ini jika kita kasih kertas itu biasanya kertasnya akan kebakar karena cahaya dari LED ini sangat panas. Nah ini sudah kecoklatan ya di bagian kertasnya. Ini sudah pertanda kalau LED ini sudah sangat terang ya. Nah itu kemeluk, nah bahkan sampai kebakar ini. Nah ini tadi asapnya, asap dari kebakarnya ini mengotori dari LED-nya ini. Ini harus kita bersihkan, bisa pakai thinner atau biasanya saya pakai minyak. Wah ini tadi kesalahan ini, kena asap. Nah, bisa kita bersihkan, harus dibersihkan ini, karena kalau tidak kita bersihkan nanti kotorannya itu dia akan menempel di situ. Nah ini harus kita bersihkan. Nah mungkin cukup itu video kita kali ini. Semoga ada manfaatnya bagi kamu yang ingin praktek seperti ini, bisa memperhatikan poin-poin yang telah kita sampaikan tadi. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa klik suka dan juga komentar, subscribe ke video ke channel ini supaya tidak ketinggalan video-video terbaru yang insya Allah bermanfaat untuk kita semuanya. Sampai jumpa lagi di video kita lainnya.